class. Good morning, Okay, Miss. sit down, please. Thank you, Miss. You're welcome. How are you today? I'm fine, Miss. How are you, Miss? Oh yeah, I am fine too, and I hope you always fine. Thank you, Miss. Okay, you're welcome. Before we start the learning today, one of you, please let us pray. Okay, let's go. Let us pray. In the name of the Father, In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you, Lola. Okay, who is absent today? Hadir semua, Bu. Hadir semua ya. Ya, Okay, Bu. clap your hands. Oke, jadi karena hadir semua, tidak usah ambil absen ya. Ya, Bu. Okay. Now, I will show to you two things that we encounter in our daily life. Jadi sekarang Ibu akan tunjukkan dua benda yang sering kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Okay. The first, what is this? Batu, Bu. Ibu. In English, Stone. stone. Okay, good. The second, what is this? Tumbuhan, Bu. In English, Plants. plants. Okay, good. Jadi dua benda ini, yang pertama adalah batu, kemudian yang kedua adalah Tumbuhan. Jadi today we can learn about the classification of living things. Nah, what is the definition of classification? Pengertian dari klasifikasi, ada yang tahu? Okay, of course. The definition of classification is grouping atau pengelompokan, Bu. Mengelompokkan. Okay, good. Jadi now silakan catat tujuan pembelajarannya, learning objective. Okay. The first, you all can explain the definition of living things and non-living things. Jadi yang pertama, tujuan pembelajaran yang pertama itu kalian dapat menjelaskan pengertian makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Oke, jadi the second, you all can give examples of sentient or and non-living things in daily life. Ulang, Jadi, Bu. yang kedua, tujuan pembelajaran yang kedua, kalian dapat memberi contoh makhluk hidup dan makhluk tak hidup di kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, you all can name 8 characteristic of living things. Jadi kalian mampu menyebutkan 8 ciri-ciri makhluk hidup. Oke. Now sudah bisa paham mengenai tujuan pembelajarannya? Sudah, Bu. Oke. Jadi itu yang kalian tempuh setelah mengikuti pelajaran hari ini. Oke. Now I will show to you the picture. I hope you always attention because I will give you some question. This is the picture. Perhatikan baik-baik ya. Sudah? Yes, Miss. Oke. Sekarang catat soalnya. Write the question. Number 1. Apa yang kalian lihat dari gambar yang Ibu tunjukkan tadi? Number 2. Ibu, bisa langsung jawab atau kami kerja dulu, Bu? Kerja dulu, kemudian sebentar, nanti diberi kesempatan untuk jawab pertanyaannya. Bu. Oke. Number 2. Ciri-ciri makhluk hidup dan makhluk tak hidup. The characteristic of
Sudah, Bu. Living things. Oke, nomor 3. Contoh makhluk hidup dan makhluk tak hidup yang kalian temui dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sekarang kerjakan dalam kelompok dalam waktu 5 menit. Waktunya sudah selesai, finish? Finish, Bu. Oke, good. Satu orang? One of you, presentation. Saya Bu nomor 1, Bu. Oke, of course. Soalnya apa yang kalian lihat dari gambar? Gambar yang kami lihat tadi adalah gambar makhluk hidup. Yang di dalam gambar itu ada tumbuhan dan juga hewan, Bu. Oke, good. Next, number 2. Oke. Soalnya Ibu, ciri-ciri makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Nah, ciri-ciri makhluk hidup itu ada banyak. Ya. Yang pertama, bernafas, berkembang biak, peka terhadap rangsang, beradaptasi, melakukan ekskresi, Oke, good. memerlukan makan, tumbuh dan berkembang. Terus yang terakhir itu berpindah tempat. Oke. Number 3. Contoh makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Makhluk hidup hewan, tumbuhan. Makhluk tak hidup tanah, Oke. batu. Yes. Berarti kalian sudah mengerti ya dengan materi yang berkaitan dengan klasifikasi makhluk Makhluk hidup. Oke. Sekarang Ibu jelaskan secara keseluruhan ya Ya, mengenai yes, materi yes. kita hari ini. Oke. Biology is the study of living things. Living things can be distinguished from non-living things because they have certain characteristics. Living things are biological structure that respond to change in the environment or within one's own entity. This includes animal, plants, fungi, and single-celled organisms known as bacteria. Jadi, biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Nah, makhluk hidup dapat dibedakan menjadi 2. Ada makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Contoh makhluk hidup itu seperti apa tadi? Tumbuhan, hewan, fungi, Ini jamur, oke. protista, Oke. Kemudian contoh makhluk tak hidup tadi? batu, pasir, tanah. Nah, oke. Jadi, ciri-ciri makhluk hidup itu, the characteristic of living things is breathing or respiration. Breathing is taking oxygen from outside and using it in the body for oxidation or breakdown of food so that energy is released. Jadi, karakteristik yang pertama itu atau ciri-ciri yang pertama itu tadi apa? respiration atau Bernapas. Nah, bernapas itu adalah mengambil oksigen dan menghembus karbon dioksida. Jadi, kita membutuhkan oksigen sehingga dapat berlangsung hidup. Oke. Ciri-ciri yang kedua adalah moving the movement of place and position of the body or body parts of living things as a response to stimulation both from within and from outside the body. Jadi karakteristik atau ciri-ciri yang kedua tadi bergerak. Nah, bergerak adalah perpindahan tempat dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Jadi perpindahan tempat dan posisi tubuh atau bagian tubuh makhluk hidup sebagai respon atau tanggapan terhadap rangsangan baik dari dalam maupun dari luar tubuh. Oke, yang ketiga tadi, ciri-ciri yang ketiga adalah eat and drink or nutrition. Eat and drink or nutrition
All living things need food to produce energy, replace damage, cell growth, bodybuilders, and regulate our bodily process. Jadi manusia itu membutuhkan makanan dan minuman ya. Ya, Bu. Bayangkan kalau kita tidak makan dan minum, pasti mati. Ibu. Jadi makan dan minum atau nutrisi, semua makhluk hidup itu memerlukan makanan untuk menghasilkan energi. Oke, yang keempat adalah grow and develop. Jadi tumbuh dan berkembang. Nah, tumbuh dan berkembang itu berbeda atau tidak? Berbeda. Ya. Jadi, growing is a process of increasing the number, size, and volume of body cells, while developing is a process toward maturity or will lead to the maturity of an organ so that it function. Jadi, tumbuh dan berkembang itu berbeda. Nah, tumbuh itu berkaitan dengan proses peningkatan jumlah, ukuran, dan volume sel-sel tubuh. Sedangkan berkembang adalah proses menuju kedewasaan atau berkaitan dengan kematangan suatu organ sehingga berfungsi. Oke. Yang kelima, sensitive to stimulus or irritability, namely the ability of living things to respond to stimuli. Jadi yang kelima tadi apa? Peka terhadap Rangsangan atau iritabilitas, yaitu kemampuan makhluk hidup untuk menanggapi rangsang. Nah, contoh tanaman yang peka terhadap rangsangan itu apa? Putri malu. Oke, good. Putri malu ketika kita sentuh langsung Layu. Itu adalah contoh tanaman yang peka terhadap Rangsangan. Oke, yang keenam, breed or reproduction is way of living things to maintain the preservation of their species to as not to become extinct. Jadi yang keenam adalah berkembang biak atau reproduksi, yaitu cara makhluk hidup untuk menjaga Kelestarian. ya, atau kelestarian jenis agar tidak tidak punah, Bu. Yang ketujuh adalah adaptation. Adaptation, the ability of living things to adapt to their environment. Jadi adaptasi itu kemampuan makhluk hidup untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Oke, jadi yang terakhir, ciri-ciri makhluk hidup yang terakhir itu adalah expenditures of rhyming substance or excretion, namely removing waste product resulting from metabolic process in the body. Jadi ciri-ciri makhluk hidup yang terakhir itu adalah pengeluaran zat sisa atau ekskresi, yaitu membuang zat-zat sisa dari dalam tubuh keluar tubuh. Jadi sistem ekskresi itu adalah membuang zat sisa hasil proses metabolisme dari dalam tubuh. Oke. Siapa yang bisa bantu Ibu untuk mengambil kesimpulan dari materi kita hari ini? Oke, of course. Oke, jadi kesimpulan dari Indonesia, Miss. Yes. Jadi kesimpulan dari materi yang kita pelajari hari ini tentang klasifikasi pada makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Nah, dari penjelasan yang Ibu sampaikan tadi, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa klasifikasi itu adalah suatu pengelompokan makhluk hidup berdasarkan kesamaan dan perbedaan ciri yang dimiliki. Nah, adapun ciri-ciri dari makhluk hidup ada 8. Yang pertama itu adalah bernapas. Nah, bernapas ini merupakan suatu proses yang mana kita menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Karbon dioksida ini merupakan zat sisa yang dihasilkan oleh tumbuhan dari proses fotosintesis. Yang kedua, memerlukan makan.
Yang kedua, memerlukan makanan. Jadi makhluk hidup itu memerlukan makanan atau nutrisi sehingga dapat bertahan hidup. Nah, makanan atau nutrisi ini adalah sumber energi sehingga manusia atau makhluk hidup itu dapat melakukan aktivitas. Oke. Yang ketiga, beradaptasi. Jadi makhluk hidup itu selalu melakukan adaptasi dengan lingkungannya. Nah, tujuan dari dia melakukan adaptasi itu adalah untuk mempertahankan kehidupan atau kelangsungan hidupnya. Yang keempat, ada ekskresi. Nah, ekskresi itu merupakan suatu proses pengeluaran zat sisa yang merupakan hasil dari metabolisme tubuh. Nah, zat sisa yang dikeluarkan atau ekskresi yang dikeluarkan ini dapat berupa keringat, urin, dan feses. Yang kelima, berpindah tempat. Nah, berpindah tempat ini artinya makhluk hidup selalu melakukan perpindahan tempat dari posisi awal ke posisi yang lain, baik yang mendapat rangsangan dari dalam maupun rangsangan dari luar. Yang keenam, melakukan reproduksi, berkembang biak atau reproduksi. Jadi untuk mempertahankan keturunannya, ia harus melakukan reproduksi atau berkembang biak. Yang ketujuh, tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembang itu adalah dua hal yang berbeda, yang mana tumbuh itu merupakan proses pertambahan ukuran, jumlah, volume suatu sel-sel tubuh. Sedangkan kalau berkembang itu proses menuju suatu kedewasaan atau kematangan suatu organ sehingga dapat berfungsi dengan baik. Dan yang terakhir itu peka terhadap rangsang. Nah, salah satu tumbuhan yang mengalami rangsangan atau peka terhadap rangsang itu adalah putri malu. Nah, ketika kita menyentuh daun putri malu itu pasti dia akan layu. Itu merupakan salah satu contoh makhluk hidup melakukan iritabilitas atau peka terhadap rangsang. Sudah, Bu? Please give applause for Thank you, Lola. Jadi kesimpulan yang sudah Lola buat itu merupakan keseluruhan dari materi kita hari ini ya. Ya, Bu. Jadi I think that's all about today. Any question? Oke, Ibu, saya mau tanya ini. Bu, dari penjelasan Ibu kan salah satu ciri-ciri makhluk hidup itu adalah adaptasi. Oke. Nah, Ibu, saya mau tanya, ada 3 jenis adaptasi nih, adaptasi fisiologi, ada adaptasi morfologi, ada juga adaptasi tingkah laku. Oke. Saya kan sudah belajar ini di SD, Ibu, tapi saya lupa. Ini saya minta Ibu untuk jelaskan kembali kira-kira 3 jenis adaptasi. Ketiga jenis adaptasi itu yang bagaimana, Ibu? Contohnya juga, Ibu. Oke. Jadi adaptasi yang pertama yang akan Ibu jelaskan yaitu adalah adaptasi fisiologi. Kalian pernah lihat bunglon? Tidak pernah, Ibu. Belum pernah, tapi di gambar pernah lihat kan? Pernah, Bu. Nah, itu adalah ada contoh binatang yang beradaptasi fisiologi. Nah, ketika bunglon bertengger di tempat yang warna hijau, dia akan mengubah warna tubuhnya menjadi warna hijau. Nah, itu tidak lain bunglon melakukan itu untuk melindungi dirinya dari musuh. Oke. Kemudian yang kedua adalah adaptasi morfologi. Nah, kalian di rumah pernah lihat bebek dengan ayam? Pernah, Ibu. Pernah. Ibu. Nah, Sama. paruh Pernah. burung dan paruh bebek dan paruh Ayam. itu sama atau berbeda? Beda, Bu. Nah, itu adalah contoh binatang yang beradaptasi morfologi. Kemudian yang terakhir adalah adaptasi tingkah laku. Kalian pernah lihat cicak? Pernah, Pernah, Ibu. Nah, cicak akan melepaskan ekornya ketika ada musuh yang mendekat. Nah, itu adalah adaptasi tingkah laku. Beserta contoh-contohnya. Contoh adaptasi fisiologi tadi apa? Adaptasi Bunglon, Bu. Contoh binatang yang adaptasi morfologi tadi apa? Paruh bebek dengan paruh ayam. Nah, kemudian yang terakhir contoh yang beradaptasi tingkah laku Cicak. Ada lagi pertanyaan? tidak ada, Ibu. Nah, berkaitan dengan pertanyaan dari anak Lola, sudah bisa paham? Sudah, Ibu. I think that's all about today. And thanks for your attention. As you say, goodbye and see you next time. Thank you, Thank you, Miss. Miss.